Bang, saya kalau misalnya mau sebagai penutup di sesi kali ini, tapi bilang kecintaan kami terhadap Republik jangan selalu disimpulkan bahwa kemarahan-kemarahan kami adalah bentuk hianatan, bentuk dibayar Soros, dibayar koruptor, dibayar siapa. Saya sebenarnya bisa nanya balik misalnya ke orang kayak Bro Alim, sebutin yang mana yang akhirnya dibayar koruptor, siapa orangnya, namanya siapa, lembaganya apa, jamnya yang mana, siapa nama orangnya. Gitu. Saya perlu jawab. Boleh? Saya perlu jawab aja kalau ada jawabannya. Oke, saya sebut ya. Iya. Oke. Dalam websitenya SF, ini kita bicara konteks yang tadi disampaikan oleh Bang Ubed ya, yang terkait dengan ternyata dijelasin supaya pemirsa tahu. Iya, kan tadi yang saya tanggapi terkait dengan Firdian adalah sejak kapan teman-teman yang hari ini demo Prabowo menuduh mereka sebagai antek asing. Tapi kemudian dibalas oleh Bang Ubed bahwa yang Prabowo pernah nyampe di 2025. Betul, kalau itu nggak saya sanggah. Tadi yang saya sanggah dan saya tanyakan adalah teman-teman yang hari ini hadir itu kapan? Pernah nggak Presiden Prabowo mengatakan bahwa mereka dituduh sebagai antek asing atau misalnya dibayar koruptor? Enggak pernah. Pernah nggak? Itu saat kapan? Sebenarnya gini Bang, oke. Misalkan nggak dituduh, cuma kenapa kita ditahan demo di Bundaran HI? Oke, saya sudah jawab. Kenapa? Satu, kesalahan Anda. Kesalahan Anda pertama adalah Anda membuat surat tanggal 9 Juni. 9 Juni Anda buat surat, tapi Anda baru sampaikan suratnya melalui WA. Melalui WA. Bang, demonstrasi aja nggak ada izin, adanya pemberitahuan. Nggak bisa. Demonstrasi nggak perlu izin, adanya. Pendukung Presiden Prabowo Subianto mengkritik keras tata cara demonstrasi mahasiswa yang menurutnya tidak memenuhi etika penyampaian pendapat di muka umum, termasuk soal koordinasi dan pemberitahuan kepada aparat kepolisian. Menurutnya, apabila aksi digelar tanpa prosedur yang baik dan berpotensi mengganggu ketertiban umum, maka tindakan aparat membubarkan massa merupakan hal yang wajar sesuai aturan yang berlaku. Pergub DKI itu mengatur bahwa Bundaran HI itu bukan tempat yang dibolehkan untuk demo. Pemerintah DKI saja sudah yang sudah klarifikasi. diberikan adalah DKI itu sudah klarifikasi. Senayan. Lalu DKI kemudian sudah di diklarifikasi DPR dan juga MPR namanya aja dan pemberitahuan. Pintu Selatan. Untuk apa kita? Oh enggak, yang namanya pemberitahuan Anda harus datang ke polisi, lalu kemudian kasih surat pemberitahuan berapa panjang masanya dan Anda menerima surat. Tiba-tiba sekarang Anda harus tiba-tiba menerima sekarang surat. polisi peduli berarti kalau ada pemberitahuan kita boleh demo di HI gitu? Sejak Agustus dari awal aja Anda sudah salah cara menyampaikan surat. Anda hanya mengirim surat dalam bentuk PDF tanpa lalu prosedur. kemudian Anda menganggap itu sebagai sebuah surat. Bang, emang gimana sih bang? Bang, bikin demo yang bener gimana sih bang? Abang pernah demo nggak? Gua pernah demo. Gimana cara bikin suratnya bang? Surat itu H3. Surat itu emang orasinya yang mana tetap di post di Alimuddin ya, di post. Dengar. Anda kalau misalnya mau demo itu harus memberikan surat H-3 Pak. Datang ke kantor polisi sampein. Mana yang lebih beretika ketika misalnya Anda sampaikan surat, kirim aja tanpa ada lain sebagainya. Terus ketika ada komunikasi yang dibuka oleh kepolisian nggak direspon, maka wajar ketika misalnya kepolisian bilang bahwa tidak ada surat yang disampaikan. Oke, berarti kita anggap Bundaran HI bukan tempat demo ya bang? Betul. Sama seperti dapur dan juga KDMP bukan tempat polisi dan juga tentara. Anda baca Perka Polri. Anda baca Perka Polri. Udah baca belum? Udah dong. Ya, apa pernah demonstrasi? Abang pernah baca konstitusi UUD 45 nggak? Loh, serta kebebasan berpendapat. Ada nggak kebebasan berpendapat? Anda tidak paham. Anda bebas berbicara. Perka Polri apa undang-undang dulu? Kemudian Perka Polri apa undang-undang dulu? Oke, sekarang saya kembalikan. Perka Polri apa undang-undang dulu? Sebentar, kita gantian dulu. Namun demikian, terlepas dari perdebatan mengenai tata cara demonstrasi, substansi tuntutan mahasiswa justru dinilai memiliki dasar argumentasi yang kuat dan patut mendapat perhatian pemerintah. Gelombang aksi mahasiswa yang terjadi di berbagai daerah bukan semata-mata bentuk penolakan terhadap program pemerintah, melainkan ekspresi kekhawatiran terhadap arah kebijakan efisiensi anggaran negara dan pelaksanaan program makan bergizi gratis yang disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu. Pemerintah pusat punya aturan. Kebebasan berpendapat bisa disampaikan di mana aja Anda mengatakan itu. Nggak bisa dong. Ada perkap, ada aturan turunan. Gini, undang-undang dasar itu sebagai dasar undang-undang. Lalu kemudian ada turunan undang-undangnya. Begitupun ketika kita bicara soal kebebasan berpendapat. Betul, undang-undang dasar menjamin siapapun di negeri ini untuk berbeda pendapat. Tapi Anda juga harus paham bahwa ada Perka Polri yang mengatur ini tempat-tempat yang boleh untuk demonstrasi. Ada Pergub DKI yang mengatur bahwa ada 3 tempat di Jakarta ini yang untuk demonstrasi. Pertama ada Bundaran ada Parkir Timur Senayan, terus kemudian ada DPR MPR dan ada parkir selatannya Monas. Bang. Itu 3 hal. Anda baca. Oke. Kalau belum baca ada di nomor 232. Kira-kira di Perka Polri itu yang dilarang apa lagi bang?
Kira-kira Yuk Anda tanggapin aja. Anda baca nggak? pasal berapa Bang Undang HI itu larangannya? Saya udah bahas di konten saya. Lihat. Atau gini Bang, ada nggak pasal yang melarang polisi mukul-mukulin mahasiswa? Ada nggak Bang? Ada. Berarti berbagai penangkapan mahasiswa yang terjadi hari ini salah nggak? Saya tanya balik. Berbagai apa yang penangkapan membuat mahasiswa orang kemudian melakukan tindakan untuk menjaga keamanan? Hah? Emang Karena ada yang memprovokasi, bos. Itu yang harus Anda ingat. Bang, abang pernah nggak sekali aja ke pengadilan tahanan politik? Sekali Kenapa? aja, pernah nggak? Oh, jadi setiap Nggak, kalau orang belum yang pernah nggak dianggap apa-apa. ini sebagai tahanan politik. Apa? Oh enggak, ada 1000 lebih awal yang di pengadilan Jakarta Utara. Betul. Pernah nggak Apa saya yang membuat datang? mereka ditahan? Salah tangkep Bang. Kan akhirnya terus? bebas semua sisa 140. Ya, jangan jauh-jauh ke sana kemari, bos. Kita bicara apa yang terjadi kemarin. Enggak, poin saya adalah ini yang saya bilang, ketika akhirnya orang-orang yang mendukung negara lebih sibuk mengkritik cara orang yang mengkritik dibanding mengkritik dapurnya pemerintah sendiri. Karena Anda harus paham bagaimana cara bernegara dan Anda paham bagaimana etika bernegara, Pak. Mahasiswa menyoroti kebijakan efisiensi anggaran yang dikhawatirkan berdampak pada sektor pendidikan. Dalam berbagai aksi, mereka menolak pemangkasan anggaran pendidikan, riset, dan beasiswa karena dianggap dapat memperburuk akses pendidikan serta mengancam masa depan generasi muda. Berbagai organisasi mahasiswa menegaskan bahwa pendidikan merupakan hak fundamental yang seharusnya menjadi prioritas utama negara. Selain itu, mahasiswa juga mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program makan bergizi gratis. Mereka mempertanyakan efektivitas penggunaan anggaran yang sangat besar untuk program tersebut dibandingkan kebutuhan mendesak lain seperti peningkatan kualitas pendidikan, pembangunan fasilitas sekolah, riset, dan layanan kesehatan masyarakat. Sejumlah aksi bahkan secara terbuka membuat tuntutan evaluasi MBG karena dinilai belum menjawab persoalan mendasar yang dihadapi dunia pendidikan nasional. Mahasiswa menyampaikan kekhawatiran bahwa kebijakan penghematan belanja negara berpotensi mengurangi dukungan terhadap sektor pendidikan. Mereka menilai, efisiensi anggaran harus dilakukan secara transparan dan tidak boleh mengorbankan layanan publik yang menyangkut masa depan masyarakat. Oke, Jangan kita- cuma bilang bahwa orang-orang yang dukung Oke. negara enggak Gini, mengerti gini. cara Bang. bernegara lalu kemudian Kemarin- mengkritik orang-orang yang Menurut abang yang di mengkritik UGM, negara. yang di UGM kemarin salah nggak karena terkesan membubarkan dialog? Menurut saya salah. Karena harusnya dialog kan? Harusnya dialog. Sepakat, harusnya dialog. Oke. Kalau koperasi Desa Merah Putih dan EBG dialognya nggak di awal. Belum anggaran triliun itu besar itu dikeluarkan. Dari mana Anda tahu bahwa tidak ada dialog? Kan saya nanya. Yo, dari mana Anda tahu tidak ada dialog? Nanya. Yo, itu kan sudah ada. Nanya. Pak, itu dibahas dari sejak bulan Agustus sebelum Prabowo dilantik sebagai presiden. Pembahasan FGD dan lain sebagainya sudah ada, Pak. Ke siapa bang? Anda cek, ya DPR dan lain sebagainya dong. Ngapain Anda tanya saya? Saya bukan pejabat negara. Bang, kok. abang tahu nggak? Dalam pekan ini ada gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Betul, saya dari tahu. Berbagai Ya, terkait dengan MBG. ya. Ah, Kemudian mereka menggugat soal undang-undang APBN. Tahu itu ada? tahu. Saya mengikuti. Abang tahu nggak apa yang menjadi gugatan terhadap pasal APBN tersebut? Apa? Abang kan tadi tidak ada Ya, apa yang- tidak ada pendidikan, tidak ada anggaran pendidikan dipangkas. Terus? Ada pasal yang mengatakan bahwa anggaran pendidikan itu juga boleh diperuntukkan untuk operasional. Dan itu dianggap sebagai makan bergizi gratis. Dan abang tahu nggak dari apa yang disampaikan oleh berbagai guru di sana, berbagai pendidik di sana mengatakan bahwa makan bergizi gratis membuat begitu banyak guru, ribuan guru akhirnya dipecat bang. Guru 3K honorer dipecat. Karena Karena apa? Makan bergizi gratis itu akhirnya menyerap anggaran yang begitu besar sampai daerah, sampai akhirnya kas daerah tidak bisa membayar guru-guru tersebut. Bahkan Shirley Juanda mengatakan di DPR bahwa mereka tidak bisa membayar guru P3K sampai akhir tahun.